Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zalfa Anissa dari kelas A2 PGSD dengan NIM 23060319. Di sini saya akan mengkaji sebuah video dari channel Malaka Project yang berjudul Potential Growth adalah Masalah Besar Indonesia yang disampaikan langsung oleh Ferry Irwandi. Di sini saya akan mulai langsung di menit ke 1 lebih 45 detik. Jadi ngejelasin kurang lebih Malaka Project itu apa sih gitu. Nah, dan seperti pada umumnya ketika ada acara anak muda, terus ada orang rame, terus ada orang yang ngomong Kata rame. Kata rame di sini merupakan bahasa Sunda yang merupakan bukan bahasa baku yang seharusnya diganti dengan kata ramai. kita tidak jauh-jauh ngomong Indonesia 2045. Ngomong juga merupakan kata yang tidak baku yang seharusnya diganti dengan kata berbicara. Berbicara tentang Indonesia di tahun 2045. Siapa yang bosan? Oh, pada antusias ya. Saya sendiri bosan sebenarnya. Kenapa demikian? Karena gini, beberapa framework yang coba diciptakan orang-orang soal Indonesia Emas 2045, yang paling berperan dalam melakukan perubahan dan membawa Indonesia lebih baik, itu adalah anak muda. Lu bayangin, yang buat kerusakan apakah kita? Kata lu sendiri di sini merupakan bahasa gaul yang selalu dipakai anak muda zaman sekarang. Kata lu sebaiknya diganti kata kalian atau para hadirin atau bapak atau ibu. Bukan. Yang buat kebobrokan apakah kita? Kebobrokan juga merupakan kata yang tidak baku yang seharusnya diganti dengan kata kerusakan. Kata kerusakan sendiri di sini sudah disebutkan sebelum kata kebobrokan. Maka sesudah kata kerusakan tidak usah ditambah lagi dengan kebobrokan karena itu merupakan pemborosan kata. Bukan. Tapi siapa yang diminta tanggung jawab untuk memperbaiki itu semua? Kita. Tapi siapa yang diminta untuk membawa Indonesia lebih baik? Kita. Lah kenapa bukan generasi pendahulu kita berpikir demikian? Jadi menurut gua, Gua juga merupakan kata yang tidak baku, yang biasa dipakai oleh anak muda zaman sekarang yang seharusnya diganti oleh kata saya atau aku. narasi selama ini soal Indonesia Emas 2045 itu, lu bayangin lu udah berkuasa, lu memimpin, lu pegang faktor produksi, setelah lu buat kerusakan, lu pensiun, dah kalian perbaikin. Nah itu kan gak bener sebenarnya. Setuju gak? Tenang. Ini negara demokrasi kok, gua gak akan hilang ngomong kayak gini. Itu kita bukan kita yang menjalankan pemerintah sekarang, bukan kita yang memegang posisi penting sekarang, tapi kita yang diminta untuk membawa Indonesia lebih baik di tahun selanjutnya. Padahal Indonesia Emas 2045 itu bukan beban anak muda semata. Dan kalau kita mau menuju Indonesia Emas 2045, seluruh generasi, seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif mewujudkan hal ini. Kenapa demikian? Karena kita punya potensi ancaman yang besar. Apa potensi ancamannya? Next, potential growth. Nah gini, siapa yang bisa menjelaskan ke gua definisi dari Indonesia Emas 2045 dan kenapa kita dianggap akan mencapai kemajuan di tahun 2045? Angkat tangan. Ada yang bisa jelasin? Oke, siapa? Siapa namanya? Robin Gibana. Oke. Jelaskan ke gua, Dok. Bagaimana Indonesia Emas 2045 itu yang lu pahami dan lu mengerti gitu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Hiban dari Bogor. Menurut saya Indonesia Emas 2024 ini adalah 2045. 2045 ya. Grogi Mas. Gak apa-apa. Oke, gua juga. Sama kita. Sama. Jadi 2045 ini kita mengalami bonus demografi di mana anak mudanya lebih banyak daripada orang-orang yang usianya udah lanjut dan kita akan mengalami kata orang-orang itu akan emas. Tapi itu bisa jadi buruk ketika kita tidak memanfaatkannya. Mungkin di sini ada tipe sedikit dari penanya. Beliau mengatakan memanfaatkan. Seharusnya mungkin memanfaatkan. Nah, menurut saya kata Tan Malaka ya, idealisme adalah kemewahan terakhir anak muda. Jadi bagaimana PR kita, idealisme di sini bukan menjadi punya anak muda doang, tapi sampai tua kita bisa memegang idealisme kita. Oke, tepuk tangan dong buat siapa namanya tadi? Robin Hiban. Robin Hiban. Nah, sekarang gua akan ngejelasin ke kalian sedikit soal Indonesia Emas 2045 ya. Si Robin Gidan, itu Gibran, cawapres Mas. Mantap. Udah agak takut gue.
Nah, sebenarnya apa yang didefinisikan sebagai Indonesia Emas 2045 tadi udah beberapa benar nih gue tambahin. Jadi sebenarnya kita kan usia mudanya lebih banyak, lebih produktif. Ketika usia muda kita lebih produktif, maka kita bisa menghasilkan perputaran ekonomi yang lebih besar karena semua orang produktif. Benar? Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang itu tidak jelek dan lumayan bagus gitu. Tidak jelek dan lumayan bagus. Mungkin di sini ada sedikit pemborosan kata yang seharusnya mungkin langsung saja disebutkan pas-pasan. Lanjut. Berada di angka sekitar 5,3%, ya kan? Nah, supaya kita bisa jadi negara maju dan dikategorikan sebagai negara maju, apa indikatornya coba? Siapa yang tahu? GDP per kapita, betul, pendapatan per kapita. Bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita? Itu GDP ditambah dengan net, terus dibagi dengan jumlah penduduk. Ya kan? GDP kita besar sekali, tapi pendapatan per kapita kita cuma menyentuh angka 4.580. Nah, untuk mencapai negara maju, pendapatan per kapita kita harus digenjot nih sampai 13.000 nih. Barulah kita bisa dikategorikan sebagai negara maju. Nah, untuk mencapai pendapatan per kapita di 13.000 itu, sampai tahun 2045, sekurang-kurangnya pertumbuhan ekonomi kita harus menyentuh angka 6-7%. Berat. Berat, kenapa berat? Karena kita punya masalah yang jarang dibahas orang ini, yaitu potential growth. Jadi pertumbuhan ekonomi kita bagus, tapi potential growth kita itu terancam. Dan salah satu yang paling berperan dalam membentuk potential growth ini adalah kecerdasan masyarakat, intelektualitas masyarakat. Pemahaman kognitifnya, keterampilannya, dan skillnya. Menurut riset dari World Bank, sejak era pandemi COVID-19, generasi muda kita mengalami penurunan, simpelnya penurunan kecerdasan. Lebih simpelnya lagi, jadi bego. Kata bego. Kata bego di sini merupakan kata yang tidak baku dan seharusnya tidak dipakai dalam saat berpidato karena itu mungkin kata yang kurang sopan. Seharusnya cukup sampai di penurunan kecerdasan, karena itu juga merupakan salah satu pemborosan kata. Wow. Ya karena supaya negara itu harus maju kan teman-teman tahu ya, selain ekonomi, ya SDM kita harus terus meningkat gitu. Kemampuan pemahaman masyarakat juga harus meningkat. Dan kemampuan masyarakat untuk memahami permasalahan, kemampuan kognitifnya, penalarannya, logikanya juga harus naik. Nah kalau ini bisa naik, maka pertumbuhan ekonomi 6-7% itu bisa kita kejar. Dan waktunya tidak banyak Bapak Ibu. Misalnya Jepang itu negara tua, lebih banyak orang tuanya daripada anak mudanya. Tapi mereka melandai ketika pendapatan per kapita mereka menyentuh angka 30.000. Nah Indonesia kalau hal kayak gini nggak kita pikirin, kita bisa tua dulu sebelum kaya gitu. Dan bonus demografi yang selama ini dibicarakan akhirnya menjadi beban demografi. Untuk itulah yang namanya pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Masalahnya di Republik ini adalah pendidikan yang berkualitas itu masih jadi barang yang mewah. Ya kan? Susah loh. Apalagi sejak pandemi, kelas berbeda, nggak ada tatap muka, semua orang sulit sekarang. Dan itu yang membuat Indonesia Emas 2045 ini makin sulit untuk kita gapai. Karena potential growth tadi, masalah potential growth tadi. Next. Solusi, ya solusinya gampang, kita buat sekolah banyak-banyak gitu. Sekolah banyak-banyak. Mungkin di sini ada sedikit tipe dari beliau yang seharusnya mungkin kata banyak-banyak diganti dengan kata sebanyak-banyaknya. Sekolah gratis, inklusif. Tapi kan sekolah banyak-banyak itu butuh biaya dan waktu, ya kan? Untuk nge-develop sekolah sampai ke menjangkau penduduk di daerah terluar gitu, itu kan nggak instan. Sementara kita Gak instan. Instan sendiri di sini juga merupakan bahasa asing yang juga bukan kata baku yang seharusnya diganti dengan kata tidak mudah, tidak langsung. terburu nih, kita keburu-buru nih. Terburu juga mungkin di sini beliau ada sedikit tipe yang seharusnya mungkin terburu-buru begitu. Gimana membuat masyarakat Indonesia itu paham dan mengerti. Dan jangan pernah sepelekan ini Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Kalau kalian ingat, banyak keajaiban-keajaiban terjadi setelah pandemi COVID-19. Semakin banyak orang percaya bumi itu zigzag. Semakin banyak orang percaya kalau vaksin itu ada chipsnya. Jadi otak kita bakal dikontrol sama Bill Gates. Mungkin kalian yang sekolah menertawakan itu. Mungkin kalian yang sekolah, itu terlalu tolol, terlalu bodoh. Terlalu tolol dan terlalu bodoh. Itu merupakan kata yang mungkin kurang sopan digunakan saat berpidato, dan itu juga bukan kata baku yang seharusnya diganti dengan itu pemikiran dahulu, itu pemikiran lama begitu. Ketika kita masuk ke lapisan masyarakat tertentu, itu dimakan bulat-bulat. Dan masih banyak orang yang percaya kalau lu printing money sebanyak-banyaknya lu bangun, negara ini bisa maju. Ada yang percaya nggak? Nah, itu dampak COVID-19 yang membuat pemahaman dan kemampuan, keterampilan, serta tingkat kognitif kita semakin menurun. Karena sumber informasi itu terlalu liar, terlalu banyak. Nah untuk itu, gue sama 9 founder Malaka Project yang lain itu berinisiatif untuk bikin satu, bukan movement, mungkin movement. Intinya kita mau ngebikin satu gerakan yang mana outputnya jelas. Apa itu? Channel YouTube.
Kenapa? Kenapa channel YouTube? Karena yang tadi gue ceritain semuanya itu sumbernya dari YouTube loh. Orang bisa percaya bumi itu datar, sumbernya dari YouTube loh. Orang yang bisa percaya printing money bisa membangun Indonesia itu sumbernya dari YouTube loh. Orang bisa percaya kalau vaksin itu punya chip juga dari YouTube. Dan orang bisa percaya kalau beberapa keadaan yang bertolak belakang dengan realitanya itu juga dari YouTube. Dan satu hal tentang YouTube adalah dia punya power untuk menjangkau banyak sekali masyarakat. Power di sini juga merupakan bahasa asing yang berarti bukan kata baku yang seharusnya diganti dengan kekuatan YouTube. Sekali masyarakat. Itu gue rasain sendiri ketika gue mulai channel YouTube gue. Pribadi. Awal ya mungkin kalau yang nonton di awal channel gue dibikin ya. Gue tuh fokus untuk bahas editing, visual, sinematografi dan lain sebagainya. Sampai suatu hari gue ngelihat gitu. Beberapa teori ekonomi itu diomongin dengan asal-asalan dan banyak yang makan. Gue gak bisa marah sama mereka. Gue gak bisa mengutuk mereka. Kenapa? Karena musuh kita bukanlah orang bodoh. Musuh kita. Kata bodoh lagi. Kata bodoh di sini juga yang seperti saya sampaikan tadi merupakan kata yang tidak baku yang seharusnya diganti dengan kata kurang tahu, kurang pandai. Adalah kebodohan itu sendiri. Yang bisa gue lakukan apa? Gue membuat sebuah alternatif sumber informasi yang lain yang mereka bisa percayai. Kalian pikir apa yang paling menyenangkan ketika gue mulai channel YouTube gue sampai sekarang? Apakah silver play button-nya? Apakah YouTube rewind-nya? Apakah bisa kenal influencer-influencer kaya ini? Ya menyenangkan sih, bisa minjem duit juga. Momen pertama gue nangis ketika gue mulai channel YouTube adalah ketika gue bikin video vaksin. Dan ada yang komen gitu, gara-gara nonton video ini, gue daftar vaksin. Di situ gue berpikir, oh ternyata digital itu bisa punya power sekuat itu. Jadi ya udah, gimana kalau kita buat, kita benar-benar bikin, kita benar-benar develop supaya ini bisa jadi alternatif informasi dan media edukasi buat masyarakat. Dan akhirnya kita bersembilan sepakat untuk membuat Malaka Project. Mungkin menurut kalian channel YouTube itu ide yang biasa. Ya, menurut gue juga kayak gitu. Tapi gue percaya ide biasa yang dieksekusi dengan sempurna itu jauh lebih baik daripada ide yang sempurna tapi nggak dieksekusi sama sekali. Nah, cukup sekian video yang dapat saya analisis. Sebelumnya, saya terima kasih kepada channel Malaka Project yang telah membantu tugas saya kali ini. Dan saya juga beribu terima kasih kepada dosen pengampu konsep dasar bahasa Indonesia, Ibu Evi Susanti MPD yang saya hormati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.